ada mie, ada telur. Ada yang bisa masak sendiri? Bisa. Bisa? Siapa yang masak sendiri tadi pagi? Siapa? Ya. Mbak Eva, masak apa tadi pagi? Masak telur sama sambal. Mbak Eva sudah bisa masak telur sama sambal. Mbak Eva sudah tahu langkah-langkahnya masak telur sama sambal? Sudah? Gimana cara coba dijelaskan ke teman-temannya? Berdiri sebentar. Ya, gimana? Masak telur? Dadar, caranya gimana? Yang pertama? Pertama itu siapkan telur. Siapkan telur. Ada Sama garam. wajan. Ya, kemudian Kemudian masukkan telur. masukkan ke mana? Telur ke dalam mangkok. Di dalam mangkok. Kasih garam. Ya. Kocok. Terus panaskan minyak. Habis itu dikocok tadi. Terus habis itu dimasukkan ke wajan. Setelah Terus itu? matang, diangkat. Jangan lupa diangkat. Kalau tidak diangkat, terima kasih Mbak Eva, tepuk tangan buat saya semuanya. Nana tolong ya, kalau masak atau nyalakan kompor harap hati-hati karena itu ada apinya ya. Kalau belum bisa minta tolong orang tua. Nah, hari ini materi kita adalah pemrograman. Pemrograman kita tingkat pradasar. Kenapa? Karena di kelas 5 untuk materi ini kita mengawali di tahun ini ya. Jadi apa hubungannya tadi masak-masak sama pemrograman? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, anak-anak harus tahu tujuan materi kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami permasalahan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Nah, kita jawab bersama-sama dua pertanyaan ini. Yang pertama, pernahkah kamu membaca langkah-langkah cara membuat mie instan pada kemasannya? Pernah? Memperhatikan di kemasan belakang mie instan ada cara membuatnya? Pernah? Yang kedua, apakah kamu pernah mempraktekkan cara membuatnya? Di rumah pernah? Belum pernah kan, Zo? Pernah semuanya? Nah, apakah yang kamu buat itu sudah sesuai nggak urutannya? Nah, mari kita lihat contoh video cara membuat mie instan. Sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau memasak mie instan yang enak. Di sini saya siapkan 2 Indomie soto, 2 butir telur, 1 buah tomat, Nanti ada video yang sulit 4 saya buah cepat-cepat cabai ya. merah, Karena mungkin langkah-langkahnya sama. 3 siung bawang merah, Tolong 3 perhatikan siung bawang putih. kalimat-kalimatnya. Saya tambahkan 2 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Kemudian ditambahkan cabai rawit hijau. Ini dia bahan-bahannya siap untuk saya masak. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Siapkan tangan. Iris bumbunya. Ini bawang merah. Kemudian tutup juga cabai rawitnya. Potong-potong tomatnya. Siapkan wajan, masukkan minyak sedikit untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kemudian
Kemudian masukkan cabai merah dan cabai rawitnya. Gimana, udah terasa baunya? Udah terasa baunya? Nanti di rumah pakai sendiri buat seperti itu. Kalau mau yang lebih pedas lagi bertambah apanya? Masukkan air sekitar 3 gelas. Oke teman-teman, ini dia Indomie Soto yang rasanya tambah enak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Gimana? Sudah terasa laparnya? Pernah buat seperti itu di rumah? Kenapa? Tidak pernah. Yang pernah yang seperti apa? Awas sudah kami kok. Tomat sama cabai. Sudah ada sayur tomatnya, bagus. Kalau bisa makan mie instan tidak boleh terlalu sering. Nah, kita kembali ke materi ya. Nah, jadi apa hubungan pemrograman dengan kegiatan masak mie instan tadi? Yaitu pemrograman adalah cara memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, seperti menjalankan game, menampilkan gambar, menghitung angka, atau menjawab pertanyaan. Bayangkan komputer seperti robot yang sangat pintar, tapi robot itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa kita beri perintah atau instruksi atau program. Kita harus beritahu robot itu apa yang harus dilakukan. Kalau kita sudah memberitahu, baru robot itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, cara memberitahu itu yang disebut dengan pemrograman. Lalu, apa hubungan pemrograman dengan kegiatan sehari-hari? Pemrograman itu seperti membuat petunjuk langkah-langkah. Nah, tadi kenapa contohnya mie instan, membuat mie instan? Karena dalam pembuatan mie instan itu ada langkah-langkahnya. Mulai dari menyiapkan minyak, menyiapkan airnya, pancinya, kompornya, dan sebagainya, sampai mie instannya jadi. Itu semua ada langkah-langkah yang urut. Kalau tidak urut gimana hasilnya? Baik, yang tidak sesuai. Sama seperti kita memasak makanan, kita harus mengikuti urutan langkah yang benar agar hasilnya sesuai. Bayangkan jika kita melakukan tidak sesuai dengan petunjuk, apakah hasilnya sesuai dengan yang kamu inginkan? Tidak, mungkin kasiner, mungkin tidak matang atau gosong dan sebagainya ya. Nah, contoh pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, menggosok gigi. Anak-anak gosok gigi berapa kali sehari? Kapan itu? Pagi sama sore. Tolong gosok gigi setiap hari, jangan pernah di skip, harus setiap hari. Untuk apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Nah, langkah-langkah ini yang disebut dengan program. Yang diprogram siapa? Kita. Dalam kegiatan apa? Gosok gigi. Langkah yang pertama kita ambil sikat gigi. Yang kedua menuangkan pasta gigi. Tuangkan kemana pasta giginya? Sikat gigi, bukan ke jeduknya ya. Yang ketiga basahi sedikit dengan air. Yang keempat kemudian yang kelima, setelah yakin giginya bersih baru kumur. Kemudian yang keenam, simpan kembalikan ke tempat semula ya. Nah, ini seperti urutan program. Jika langkahnya salah, misalnya gosok gigi dulu baru pakai pasta gigi, sama sikatnya sih nggak pakai odol. Setelah itu baru kasih odol, sikatnya disimpan. Gimana? Pasti kurang bersih, hasilnya tidak maksimal. Nah, langkah-langkah yang kamu ikuti secara urut itu disebut dengan pemrograman. Jadi sebenarnya kita itu seperti programmer, ya. Katanya sekarang kita tanya apa jadi
kegiatan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, anak-anak apakah ada pertanyaan tentang pemrograman atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, berarti kita masuk tugas. Tugasnya ini yaitu tugas kelompok. Untuk kelompoknya seperti kelompok semula ya, seperti biasa ya. Dibagi 3 kelompok. Nah, tugasnya adalah gunting, tempelkan, dan buatlah kalimat instruksi cara memasak mie instan seperti tadi dengan urut dan benar pada LKPD ini. Ya, nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas bisa tanyakan ya. Saya akan bagi di tugas kelompoknya. Silakan nanti dibagi tugas tiap kelompok. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menuliskan kalimatnya biar tugasnya cepat selesai. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Silakan. Ada pertanyaan di bawah ini? Sudah jelas? Nanti perwakilan satu kelompok Mas Bukan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya.
siap disajikan. Sudah semuanya? Sudah jelas semuanya? Nah, tepuk tangan dulu buat nomor 1. Terima kasih sudah kembali. Boleh dikumpulkan di meja tugasnya. Nah, yang lain? Sudah selesai, akan dikumpulkan di meja. Perwakilan saja, terima kasih. Nah, kita tunggu satu kelompok yang belum selesai. Mungkin ada yang ditanyakan tadi untuk kelompok 1. Mungkin ada yang disanggah urutan-urutan mie instannya menurut kelompok yang lain sudah benar apa masih ada yang perlu diperbaiki? Sudah sesuai? Jadi meskipun contoh kita adalah masak mie instan, tapi anak-anak perlu diingat bahwa kita tidak boleh makan mie instan setiap hari. Boleh sekali-kali ya. Jadi tetap makan makanan yang sehat seperti telur, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Di rumah anak-anak tetap harus menjaga makanannya agar tetap sehat. Gimana untuk nomor 3? Oh, sudah mau selesai ya. Oke, terima kasih buat nomor 3. Sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Jadi anak-anak, langkah-langkah yang kamu susun dan kamu tulis tadi dalam membuat mie instan itu adalah contoh pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita melaksanakan tugas kelompok dan materi yang kita bahas tadi, mari kita merefleksikan materi pemrograman hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh dengar suaranya? Pemrogramannya bagaimana? Mie instan. Mie instan seperti apa? Membuat mie instan, cara membuat mie instan, langkah-langkah membuat mie instan. Yang kedua, apa tantangan yang kamu hadapi ketika menyusun instruksi pada langkah-langkah membuat mie instan tadi? Nyusunnya dari berapa hal? Apalagi? Gambarnya sudah jelas semuanya? Sudah. Yang ketiga, jika perintah yang kamu masukkan salah, misalnya tidak urut misalnya, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang tidak sesuai? Rasanya tidak sesuai. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan kita pada materi hari ini adalah apa itu pemrograman pada tingkat pradasar, yaitu ya, sama seperti saat kita memasak makanan, kita harus mengikuti urutan langkah yang benar agar hasilnya sesuai. Nah, jadi itu adalah kesimpulan kita pada materi hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang KA atau kecerdasan artifisial. Ya, kita akan memulai materi baru lagi yang akan bikin kamu tambah penasaran. Jadi siapkan minggu depan kita akan belajar tentang KA. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan.